Jemaat yang terkasih, kita akan belajar satu bagian dari firman Tuhan yang kita boleh jumpai pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Diambil dari Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai 34. Jemaat yang terkasih, hal yang luar biasa kalau kita melihat saat kedua murid ini berjalan menuju ke Emmaus dari Yerusalem menuju Emmaus 7 mil, lebih kurang 11 km. Dengan berjalan kaki, kita tahu perjalanan itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Mereka berdua merasa kecewa, mereka berdua merasa muram, mereka berdua merasa harapan mereka tentang Yesus yang akan menyelamatkan bangsanya ternyata berakhir dengan kematian Yesus di kayu salib. Akhirnya mereka kembali ke Emmaus. Dan kita tahu di tengah perjalanan ternyata mereka berjumpa dengan Yesus. Dan mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Jemaat yang terkasih, seringkali inilah yang kita alami. Saat kita menghadapi kegalauan yang luar biasa. Saat kita mengalami hal-hal yang membuat kita sedih hati kita terfokus dengan kesedihan kita. Kita terfokus dengan kondisi kita, sehingga kita tidak merasa bahwa sebetulnya Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dan Yesus akhirnya bertanya kepada mereka di tengah perjalanan itu. Apa sih yang sebetulnya Anda perbincangkan? Karena kedua orang ini merasa bahwa Yesus adalah orang yang asing, mereka menata kata-katanya supaya tidak menyinggung si orang asing ini. Dan kita tahu, justru Yesus akhirnya yang tidak diketahui oleh kedua orang ini berbicara tentang sesuatu hal yang menurut harusnya mereka ketahui. Dan Yesus mengulang pelajaran yang sebetulnya sudah diajarkan selama 3 tahun. Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Dan itulah yang dialami dalam persekutuan itu dalam satu perjalanan yang cukup panjang itu. 2 jam perjalanan Tuhan Yesus menjelaskan kitab, mulai kitab Musa sampai kitab para nabi, berbincang bahwa Mesias harus menderita dulu sebelum dia akhirnya menjadi raja. Jemaat yang terkasih, saat perbincangan ini, pergumulan ini, mereka tidak tahu. Dan saat Yesus mau melanjutkan perjalanan, dipaksa untuk tetap bersama-sama, untuk diam di rumah mereka dulu. Dan akhirnya mereka tahu saat apa? Kebiasaan Yesus memecah-mecahkan roti, mengucap berkat. Apa yang kita pelajari dari kondisi ini? Yang pertama kita tahu bahwa saat Yesus mencoba untuk belajar, untuk menyampaikan firman-Nya, menyampaikan hal-hal tentang yang luar biasa, bahwa Mesias harus menderita. Dan diulang kembali, mereka menjadi semakin mengerti, dan saat Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka, seperti kebiasaan selama 3 tahun berkumpul dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus pasti mengucap syukur, mengucap berkat atas makanan itu, dan memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada murid-muridnya. Disitulah mereka akhirnya tahu. Mari kita melihat apa yang dialami oleh murid-muridnya setelah itu. Kita tahu bahwa murid-muridnya semakin hari saat tahu bahwa semakin bergairah untuk kembali lagi ke Yerusalem. 2 jam perjalanan loh jemaat yang terkasih. Mereka punya semangat untuk kembali lagi menceritakan perjumpaan mereka dengan Yesus. Dan kita tahu satu hal saat ini. Saat kita menghadapi kegalauan yang luar biasa di tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita melihat persekutuan kita dengan Yesus. Jangan mengabaikan Yesus yang sudah ada bersama-sama dengan kita. Kita diberi kesempatan Tuhan Yesus untuk membangun mezbah keluarga kita di masing-masing rumah tangga kita. Dan ingat, saat firman Tuhan tersampaikan, saat Tuhan Yesus menceritakan tentang sesuatu bahwa Mesias harus mati dan bangkit, disitulah ada kekuatan yang baru. Dan kita lihat apa yang terjadi oleh murid-muridnya.
begitu antusias untuk kembali lagi ke Yerusalem, menceritakan perjumpaan itu dengan Yesus. Demikian juga dengan kita. Saat kita berjumpa dengan Yesus, saat kita bersekutu dengan Yesus, pasti di situ ada semangat yang baru, harapan yang baru untuk melalui semua pergumulan kita, terkhusus pada saat kita mengalami pandemi ini. Ada satu hal yang jelas yang Tuhan katakan. Saat ada berkat makanan di rumah kita, Tuhan Yesus mengucap berkat, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti. Di sanalah Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dan ingatlah, pada saat itu hati kita terus berkobar-kobar untuk memuliakan Tuhan. Menghadapi semua rangkaian pergumulan ini. Kita tidak sendirian. Kita bersama-sama seluruh penduduk dunia. Tapi kita tahu satu hal, Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Dan layaknya kita sama seperti kedua murid yang terus bersemangat untuk menyampaikan kabar sukacita ini bahwa mereka sudah berjumpa dengan Yesus. Dan kesukacitaan itu tidak harus kita diamkan sendiri. Tapi mari kita berikan optimis ini, positive thinking ini kepada banyak orang. Sehingga setiap orang merasakan kegembiraan. Setiap orang mengalami kesukacitaan. Hati yang gembira adalah obat. Dan itu didapatkan saat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.